Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, kelas TIFA B 2017, kelompok 3, dengan mata kuliah farmakogenomik dan farmakogenetik. Kami akan mempersembahkan video edukasi dengan judul Farmakogenomik dan Farmakogenetik Obat-obat Antidepresan. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu mendengar kata depresi? Sebenarnya apa sih depresi itu? Yuk simak video kami. Depresi atau biasa juga dikenal dengan mood disorder atau gangguan mood merupakan periode terganggunya aktivitas sehari-hari yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan mood, kehilangan minat terhadap sesuatu, perasaan bersalah, gangguan tidur atau nafsu makan, kehilangan energi, dan penurunan konsentrasi. Penyebab utama depresi secara molekuler dapat disebabkan karena adanya penurunan jumlah neurotransmitter, norepinefrin, serotonin, dan dopamin di dalam otak, dan juga dapat menyebabkan disregulasi pada possinap pada sistem neurotransmitter yang berkontribusi menyebabkan depresi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme depresi secara umum dan secara siklus. Dapat dilihat pada sistem saraf pusat, ada faktor perubahan genetik dan stres itu sendiri. Terdapat 3 hal, yaitu sistem imun, sistem endokrin, dan central nervous system. Pada sistem imun dapat dilihat yaitu peningkatan sitokin interleukin 6. Pada sistem endokrin, di hipotalamus yang mengeluarkan hormon-hormon, misalnya meningkat hormon CR. Dan pada hipotalamus itu sendiri, dia mengatur pituitary yang dapat merangsang peningkatan adenokortikosteroid hormon, sehingga dapat memicu kelenjar adrenal mengeluarkan kortisol yang merupakan hormon stres, berbanding terbalik pada kelenjar-kelenjar tiroid. Yang ketiga yaitu central nervous system, yaitu salah satunya dopamin yang selalu mengalami penurunan yang akhirnya bisa menyebabkan sensitivitas perubahan dari reseptor-reseptor yang menangkap sel target. Kemudian protein G rendah atau kapsade rendah yang dapat menyebabkan neurotropin yang biasa disebut BDNF menurun. Sedangkan secara siklus di sini dapat dilihat depresi bisa terjadi karena banyak faktor. Pada kronik stresor mempengaruhi sitokin, sistem regulasi yang bekerja secara feedback. Kronik stresor juga bisa meningkatkan hormon CR yang bisa memanifestasikan peningkatan hormon ACT dan kortisol. Pada peningkatan CRH terjadi modulasi GABA yang menjadi rendah. Selain terjadi modulasi GABA, terjadi serotonin yang rendah atau 5-HT. Dari hal itu, BDNF mengalami peningkatan. Zat-zat BCL2 yang mempunyai sistem saraf yang banyak mengalami gangguan, sehingga dapat memberikan kontribusi ke arah otak yang menyebabkan depresi. Adapun jalur lain ke arah NMDA, reseptor yang menangkap akan dapat mempengaruhi sehingga akan berdampak pada neuron plastisi yang memberikan kontribusi ke arah otak sehingga terjadi depresi. Farmakogenetik merupakan ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada gen tunggal terhadap respon obat. Sedangkan farmakogenomik merupakan ilmu yang mempelajari efek dari variasi genetik pada keseluruhan gen terhadap respon obat. Ilmu ini muncul seiring dengan perkembangan pengobatan, di mana pada masing-masing individu memiliki respon seluler yang berbeda. Untuk obat-obat antidepresan, adanya variasi genetik banyak terkait dengan metabolisme obat, transfer obat ke sistem saraf pusat, dan
target obat pada reseptor, transporter, dan enzim. Pada metabolisme obat antidepresan, secara dominan enzim CYP2D6 dan CYP2C19 berperan besar dalam metabolisme obat antidepresan. Sebagai contoh, pada enzim CYP2D6 memiliki beberapa variasi genetik atau alel, seperti normal function atau pemetabolisme cepat, distress function atau pemetabolisme lambat, dan non-function atau enzim yang tidak memiliki efek metabolisme. Setiap individu diketahui memiliki minimal 2 alel. Dari kombinasi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu rapid metabolizer yang setidaknya memiliki 1 fungsional alel. Yang kedua yaitu intermediate metabolizer yang memiliki 1 disfungsional alel dan 1 non-fungsional alel. Yang ketiga yaitu pure metabolizer yang memiliki 2 non-fungsional alel. Terdapat banyak kemungkinan dari kombinasi alel. Sebagian besar individu dikategorikan sebagai rapid metabolizer. Ada beberapa kasus langka di mana individu dikategorikan sebagai pure metabolizer, yaitu sekitar 5-10%, yang dimana memiliki 2 non-fungsional alel. Sedangkan ultra rapid metabolizer yaitu sekitar 1-2% karena memiliki 2 normal fungsional alel. Nah, ketika obat tidak dimetabolisme secara baik, maka kadar obat dalam plasma meningkat dan banyak obat yang terikat pada reseptor. Hal ini menyebabkan efek yang berlebihan, bahkan mengarah ke efek toksik. Inilah yang terjadi pada pasien dengan kategori poor metabolizer. Sebaliknya, pasien dengan kategori ultra rapid metabolizer memiliki proses metabolisme yang cepat, yang menyebabkan obatnya inaktif sebelum mencapai jendela terapi. Dengan demikian, pasien tidak mendapatkan efek dari antidepresan. Akan berbahaya bagi pasien yang mengalami penyakit jiwa karena akan merugikan diri sendiri maupun orang sekitarnya. Farmakogenomik antidepresan yang dapat menyebabkan perbedaan respon tiap individunya adalah gen PGP atau gen transport P-glycoprotein. Gen PGP ini akan aktif memompa zat-zat toksik termasuk obat keluar dari usus sehingga tidak dapat diserap ke pembuluh darah. Jika terdapat bentuk yang berbeda-beda dari gen PGP atau transporternya, dapat menyebabkan jumlah obat yang terabsorpsi oleh darah akan berkurang. Secara umum, monoamin oksidase atau disingkat dengan MAO adalah enzim yang berfungsi menghancurkan serotonin, dopamin, dan norepinefrin. MAO terdiri dari 2 jenis, yaitu MAO tipe A dan MAO tipe B. Namun, hanya MAO tipe A yang lebih dominan mempengaruhi kadar serotonin di celah sinap. Pada celah sinap, konsentrasi serotonin dipengaruhi dengan adanya enzim triptofan hidroksilase 2. Enzim inilah yang mampu membantu serotonin dan neurotransmitter lainnya masuk ke dalam vesikel. Serotonin akan gagal masuk ke dalam vesikel jika terdapat kelainan mutasi dan polimorfisme sehingga enzim monoamin oksidase atau pendegradasi akan merusak serotonin tersebut. Selain itu, mekanisme reuptake dari serotonin transporter dan penguraian enzim pendegradasi mempengaruhi ketersediaan serotonin dalam vesikel. Namun, karena adanya perbedaan gen pengkode serotonin transport menyebabkan serotonin direuptake secara berlebih. Selain itu, pengkode enzim monoamin oksidase yang berbeda juga dapat meningkatkan aktivitas pendegradasi senyawa tersebut. Sebelum masuk ke mekanisme kerja obat antidepresan, golongan SSRI dan SNRI, perlu diketahui bahwa serotonin disintesis dari asam amino triptofan pada neuron serotonergik, sedangkan norepinefrin disintesis dari tirosin pada neuron adrenergik.
Sebelum mencapai celah sinaps, serotonin dan norepinefrin akan disimpan dalam vesikel yang nantinya setelah dilepaskan, serotonin akan berikatan dengan reseptornya di postsinaps yaitu 5-HT receptors, dan norepinefrin juga akan berikatan dengan reseptornya yaitu beta dan alfa 1. Nah, di saat yang bersamaan, terjadi reuptake atau ambilan kembali ke presinaps oleh serotonin transporter dan norepinefrin transporter. Adapun mekanisme kerja golongan obat SSRI yaitu bekerja secara selektif dengan hanya memblok serotonin transporter. Sedangkan golongan SNRI bekerja dengan memblok kedua transporter tersebut, yaitu serotonin transporter dan norepinefrin transporter, yang nantinya akan menyebabkan tidak terjadinya reuptake atau ambilan kembali, sehingga kadar serotonin dan norepinefrin di celah sinaps akan ditingkatkan atau dipertahankan. Kadar serotonin dan norepinefrin yang mencukupi tersebut kemudian akan berikatan dengan reseptor masing-masing yang akan menekan terjadinya depresi. Trisiklik antidepresan atau TCA, penamaan ini terdiri dari 3 cincin yang saling terhubung atau terbentuk trisiklik tidak seperti golongan antidepresan lainnya. Trisiklik antidepresan bekerja dengan cara menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin dengan memblokir transporternya, namun golongan ini memiliki selektivitas yang berbeda. Dengan kata lain, beberapa obat seperti desipramin lebih selektif terhadap transporter norepinefrin. Selain itu, obat ini juga dapat menghambat reseptor histamin, muskarinik, dan reseptor alfa 1 yang dilaporkan lebih banyak memberikan efek samping dibanding dengan antidepresan lain. Atypical antidepresan. Salah satu contoh obatnya yaitu mixtrazapin dengan mekanisme kerja antagonis pada presinaptik. A2 adrenergic autoreseptor dan heteroreseptor sehingga meningkatkan aktivitas non-adrenergic dan serotonergic. Obat ini bermanfaat bagi pasien depresi dengan gangguan tidur dan kekurangan berat badan. Obat lain dari golongan ini yaitu bupropion, nefazodon, dan trazodon. Golongan obat yang selanjutnya yaitu monoamin oksidase inhibitor. Monoamin oksidase adalah suatu enzim pendegradasi senyawa bioamin. Depresi dapat terjadi jika kurangnya senyawa bioamin yaitu serotonin, norepinefrin, dan dopamin yang berikatan dengan reseptornya. Karena enzim monoamin dapat mendegradasi senyawa bioamin, maka jumlah vesikel-vesikel yang berisi serotonin maupun norepinefrin yang dapat dirilis saat terjadi potensial aksi menjadi berkurang. Sehingga dengan penghambatan atau pengikatan enzim monoamin dapat menyebabkan jumlah bioamin baik pada sel maupun celah sinaps meningkat, sehingga dapat berikatan dengan masing-masing reseptornya, yaitu 5-HT reseptor untuk serotonin dan reseptor alfa dan beta untuk norepinefrin. Enzim monoamin oksidase itu sendiri ada 2 jenis, yaitu tipe A dan tipe B, yang berada di jaringan seperti usus, otak, dan hati. MAO tipe A secara khusus memetabolisme serotonin, tetapi juga memetabolisme norepinefrin dan dopamin. MAO tipe A banyak terdapat pada organ pencernaan, sementara MAO tipe B hanya memetabolisme dopamin dan banyak terdapat di darah. Contoh dari MAO inhibitor yaitu isokarboksasid, penelsin, ranilsipromin yang efektif untuk pengobatan depresi. Contoh lain untuk MAO inhibitor adalah selegiline yang pada umumnya digunakan untuk gejala Parkinson. Golongan obat MAO inhibitor tidak menjadi lini pertama untuk pengobatan antidepresan karena MAO inhibitor menimbulkan tidak hanya interaksi obat dengan obat, tetapi juga interaksi dengan makanan. Hal ini terjadi karena adanya enzim MAO yang berada di usus.